Bab 71, Racun. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, musim semi. Mendengar ini, Ye Xuan berbalik dan menatap naga bertanduk satu itu lagi. Naga itu tampak menggesek-gesekkan tubuhnya ke tanah. Atau Guanlan, keponakan Huang Lan, tiba-tiba wajahnya memerah. Dia membanting jalan dan melihatnya. Bagaimana jika dia menemukan bubuk-bubuk ini dalam pertempuran? Haha, jangan khawatir, selama kita berdiri jauh dari serangan itu, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Jalan itu tertawa, lalu langsung keluar, berkata, hampir, saudara-saudariku, ayo pergi. Bagus, Ning Chuan juga muncul dengan pedang panjang. Naga bertanduk satu ini bertelur lagi, dan ini adalah racun yang kuat, jadi sangat lemah, saya khawatir tidak ada banyak kekuatan tempur. Pada titik ini, inilah saat terbaik bagi mereka untuk bermain. Guanlan menatap naga itu, dan tidak tahan, tetapi setelah dia ragu-ragu selama beberapa detik, dia mengikutinya. Hei, naga ini tidak bisa menghindar, hanya bisa menyerang Ye Xuan dengan keras, tetapi sisik kerasnya langsung memblokir serangan keempat orang itu. Tidak bagus, meremehkan pertahanannya, menyerang perutnya. Jalan itu tidak bodoh, dia sudah lama menduga bahwa serangan mereka tidak akan banyak berpengaruh pada naga itu, tetapi kali ini hari itu juga membantu mereka, naga ini sebenarnya hanya bertelur. Meskipun sisik naga bertanduk itu keras, perutnya tidak memiliki sisik, dan telur raksasa itu setengah matang. Jika menyerang perut, itu pasti akan memberinya pukulan berat. Ledakan, ledakan, serangan-serangan ini jatuh pada perut naga bertanduk itu. Memang ada beberapa efek, tetapi tidak terlalu ideal, dan kerusakannya tidak kuat. Bagaimanapun, ini juga binatang buas. Meskipun sangat lemah saat ini, kekuatan fisiknya lebih dari monster tingkat 10. Di bawah celah level, serangan Ye Xuan sulit untuk menghancurkan pertahanannya. Namun, serangan-serangan ini masih dapat menyebabkan banyak rasa sakit pada unicorn. Bu, kulitnya cukup keras, lihat aku membunuh anakmu. Ning Chuan tiba-tiba berlari ke samping, dan kemudian langsung membanting seorang penembak jitu. Kali ini, itu tidak diserang oleh naga unicorn, tetapi telur naga yang belum lahir. Tidak bagus, wajah Ye Xuan tenggelam dan jalannya tidak sama, tetapi teriakan mereka tidak dapat menghentikan Ning Chuan. Hei, serangan itu jatuh pada telur naga, kulit telur pecah, dan mulai mengalir keluar dari cairan asteris, dan samar-samar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hancur, hati Ye Xuan sangat kecewa. Keberanian Ning Chuan ini juga sangat besar. Bahkan di hadapan naga bertanduk satu, menyerang telurnya, bukankah itu mencari kematian? Benar saja, pada saat cangkang telur itu pecah, naga bertanduk satu itu juga hancur, dan segera meraung di langit, dan suaranya bergema di seluruh gua, dan keempat orang itu begitu cepat. Naga bermata satu, yang masih merayap, tiba-tiba berdiri dan meraih cakar itu dan pergi ke Ning Chuan. Tetapi itu sangat lemah, dan gerakannya sangat lambat, jadi Ning Chuan tidak tertangkap. Karena terkena, serang tempat bertelurnya. Di tengah jalan, Ning Chuan telah menghancurkan darah seekor anjing. Naga bertanduk satu ini menjadi lemah seperti ini, dan harus merangsangnya. Bagaimana jika naga bertanduk satu itu marah? Ketika suaranya jatuh, keempat pria itu mulai menyerang telur raksasa itu dengan marah. Ye Xuan juga mengetukkan kakinya dan terus-menerus menembakkan panah bintang ledakan yang paling kuat. Boom, boom, serangan-serangan ini telah membuat telur naga yang belum lahir itu tidak dapat dikenali. Pada saat yang sama, perut naga bertanduk itu sudah berdarah dan tak tertahankan. Raungan, naga bertanduk satu itu sekali lagi berteriak di langit dan menjulurkan cakarnya, tetapi tetap tidak menangkap siapapun. Namun, kecepatannya saat ini lebih cepat daripada sebelumnya. Tidak, ia mulai pulih. Ye Xuan berteriak, apa? Jalan itu juga tidak responsif. Tampaknya mereka masih meremehkan kemampuan seekor binatang buas. Dalam waktu kurang dari setengah menit, naga bertanduk satu ini adalah racun yang mengalahkan jalan itu. Jika dipulihkan, maka Ye Xuan akan mati. Di sini, kamu menyerang perut, aku akan menjilatnya. Ye Xuan sekali lagi menghela nafas, lalu dengan cepat mulai bergerak, mematahkan busur awan dan menariknya, adalah anak panah bintang yang keluar. Boom, bintang ledakan bintang itu meledak ke mata naga bertanduk itu, tetapi naga bertanduk itu telah lama menutup matanya, jadi tidak terluka. Bu, Ning Chuan, babi bodoh ini.
Jalan itu berteriak, dan tiba-tiba mengambil belati halus dari lengannya dan menyerang lagi. Namun, serangannya juga jauh lebih kuat karena senjata yang berbeda. Naga bertanduk satu, berikan aku kematian. Serangan yang tidak seimbang itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, dan setiap kali, naga bertanduk satu itu dapat dipanggil lagi dan lagi. Itulah, Yesuan juga memperhatikan ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia segera menembakkan beberapa ledakan bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah naga bertanduk satu itu menahan bintang terakhir dari bintang itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Yesuan memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa mata naga bertanduk satu itu tiba-tiba mengalirkan darah. Bingo, dengan satu mata, selama kamu menghancurkan mata lainnya, ancamannya akan sangat berkurang. Yesuan membayangkan, memikirkan cara untuk langsung kembali ke Lingdan, lalu terus menyerang. Adapun 3 orang Guanlan, mereka masih mengejar perut naga bertanduk satu itu. Karena produksi, ada retakan di mulut, dan mereka diserang untuk sementara waktu. Itu sudah berdarah. Tangkap jiwanya, bunuh aku. Jalan itu tidak datar seperti domba, dan mulai menyerang dengan liar. Belati di tangannya meningkatkan penyerangnya beberapa kali. Saudara jalan itu benar-benar memiliki roh. Ning Chuan menebaknya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa para tetua jalan begitu yakin bahwa mereka akan membunuh binatang buas itu. Roh, tetapi itu dapat sangat meningkatkan serangan prajurit, bahkan jika itu adalah senjata ke-10 dari seni bela diri, saya khawatir. Luping sekarang dirasuki oleh belati roh ini, dan serangannya mungkin sebanding dengan seni bela diri dari senjata berat ke-9. Beri aku kematian. Jalan itu juga tertegun dan dengan gila menyerang naga bertanduk satu, karena selama naga itu mati, maka dia hampir dapat membeli pedang. Bahkan, ada 2 pegangan. Boom! Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berseru, karena keberhasilannya adalah merusak mata naga bertanduk satu ini. Untungnya, dia cukup cepat untuk berjalan di dinding batu untuk waktu yang singkat, jika tidak, itu benar-benar sulit dilakukan. Yesidi, datanglah membantu, berikan naga ini ke bom. Kata Lu sambil berteriak selama naga bertanduk satu itu bisa diremukkan menjadi 2 paragraf, maka naga bertanduk satu ini sudah mati, meskipun tidak akan langsung mati, tetapi pasti akan mati karena pendarahan yang berlebihan, hanya masalah waktu. Yesuan juga langsung mengangguk, mengangkat tangannya untuk menembakkan beberapa anak panah bintang peledak. Sekarang dia juga mengerti bahwa belati di tangan jalan itu adalah roh yang berharga. Jika dia memiliki instrumen ini, saya khawatir naga itu akan terpotong menjadi 2 dalam hitungan menit. Sayangnya, jalan itu pasti tidak meminjam barang-barang berharga seperti itu. Raungan, tubuh naga bertanduk itu mulai pulih, dan efek obat musim semi hampir tidak berlaku. Namun, dengan area luka yang luas ini dan 2 mata, ancamannya masih kecil. Tidak menyangka bahwa ketika dia paling lemah, dia akan membunuh 4 manusia. Tetapi saat ini tidak ada apa-apanya. Jika Anda mengedipkannya, itu bahkan tidak akan ditangkap oleh manusia. Boom! Yesuan menyerang dengan gila-gilaan, luka-luka di perut naga bertanduk satu itu terus membesar, dan setelah Dao keluar dari pegangan, kerusakan mereka dihitung dalam ton. Haha, binatang roh Nedan, hahaha. Setelah Dao keluar dari roh, seluruh orang itu berbeda, dan dari waktu ke waktu, tawa besar terdengar, sehingga Yesuan mengira dia gila. Namun, Dao tidak melihat luka naga bertanduk satu itu. Keserakahan di matanya semakin menjadi-jadi. Dia melirik ketiga orang di sekitarnya, dan sebuah ide dalam dirinya tiba-tiba muncul. Guru, jangan salahkan aku karena kejam. Dao tidak berkedip, dan dia memegang pemenggalan roh. Dia tiba-tiba bergegas ke Ning Chuan terdekat, dan dia adalah seorang pengejar jiwa seni bela diri 7 dalam 1. Alamnya awalnya lebih tinggi dari Ning Chuan. Sekarang dengan keterampilan ini, kekuatan dan kecepatan serangannya pasti di luar imajinasi Ning Chuan. Ning Chuan merasa ada yang salah, dan ketika dia berbalik, ada penembak jitu di sekujur tubuhnya. Oh, mata Ning Chuan membelalak, memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat dipercayainya. Usia mereka berdua mirip, tetapi dari kecil hingga besar, Ning Chuan tidak memikirkannya, jalan itu bahkan tidak ditembakkan kepadanya. Tubuh Ning Chuan terpisah dan jatuh ke lantai. Dia tidak tahan dengan pandangan sekilas yang begitu intens. Apa? Sisi bahasa Lan dan Yesuan juga terkejut. Ketika Guanlan menjawab,
tangan yang tidak rata itu telah terangkat, dan itu adalah jiwa yang mengejar. Kakak, jangan salahkan kakak, asalkan kamu punya yang ini, kakak bisa langsung menerobos ke tingkat ke-9 dari seni bela diri, dan bahkan ke-10, menjadi Yunyunzong. Tidak, jadilah jenius pertama di Kabupaten Nanlin. Ini adalah pemikiran sebelum jalan tidak berfungsi. Setelah jiwa yang membangkitkan jiwa, kecepatannya luar biasa, dan dalam sekejap mata, itu adalah bagian depan bahasa. Guan Lan juga menyerah untuk melawan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari serangan itu. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Kemudian dia berakhir dengan Ning Chuan sebagai tubuh yang dingin. Namun, hanya dalam milenium ini, tiba-tiba ada energi lain, dan jiwa yang mengejar ini mengenai. Boom! Kedua kekuatan spiritual itu bertabrakan bersama, menyebabkan gelombang kejut yang kuat, yang secara langsung mengirim Guan Lan ke gempa bumi. Tidak diragukan lagi, serangan tiba-tiba ini adalah bintang Yesuan. Sialan, ketika saya melihatnya, jalan itu juga merupakan suara gelap. Bagaimana dia bisa melupakannya? Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut, karena dia memegang tangan di tangannya di satu sisi, kekuatan serangannya mungkin setara dengan senjata berat ke-9 dari seni bela diri. Namun, serangan seperti itu sebenarnya dikalahkan oleh Yesuan. Bagaimana ini mungkin? Saudara jalan, kamu membunuh saudara-saudara dari kelas yang sama. Yesuan menatap jalan sambil tersenyum. Dia menebak sejak awal bahwa ini mungkin terjadi, jadi dia juga sengaja atau tidak sengaja membuka sisi lain. Jarak, tanpa diduga, itu benar-benar terjadi. Dan batin bernilai lebih dari 100 juta, biarkan aku memberikannya kepadamu, jangan pernah memikirkannya, saudaraku, aku tahu kamu kuat, tetapi bisakah kamu menghentikan roh di tanganku? Jalan tidak diserang, hanya menatap Yesuan dengan sangat dingin. Aku hanya tidak menghalanginya. Yesuan tersenyum sedikit. Kalau begitu aku akan melihat apakah kamu dapat terus menghalangi. Jalan tiba-tiba menemukan obat dari lengannya. Obat ini adalah jenis ledakan yang Yesuan kenal. Jalan bukanlah dataran. Itu adalah puncak ketujuh dari seni bela diri. Itu adalah ranah untuk mengambil manfaat terbesar dari naga peledakan. Setelah mengambil pil peledakan, wilayahnya akan menerobos ke seni bela diri ke-8, dan dengan roh tangannya, Yesuan benar-benar tidak dapat menghentikannya. Ibu, bahkan lupa memiliki obat semacam ini. Yesuan berteriak dalam hatinya, tetapi dia bukan vegetarian. Darah binatang buas, darah macan tutul, dan seni bela diri dari 9 seni bela diri sudah cukup untuk membuatnya menghindari serangan jalan. Panggil, misalnya, Yesuan mengejar jiwa lebih cepat, dan Yesuan menghindar ke samping. Dia mengejar jiwa dan mengalahkan bayangannya, ia terjatuh ke tembok batu dan menghantam tembok batu itu dengan tanda sepanjang 2 meter. Yesuan tidak berani peduli tentang hal itu. Jiwa yang mengejar ini mungkin cukup untuk membelah tubuhnya menjadi 2. Hei, aku masih berteriak padamu, tetapi bisakah kau menghentikannya? Cahaya yang ganas melintas di mata jalan, dan matanya tertuju pada Guan Lan. Bahasa itu hanya diselamatkan oleh Yesuan, tetapi dampaknya juga melukainya dengan serius. Pada saat ini, dia, seperti naga bertanduk satu ini, sangat lemah. Tidak bagus. Wajah Yesuan tenggelam dan buru-buru menembakkan beberapa anak panah bintang yang meledak. Dia harus menghentikan serangan jalan, jika tidak Guan Lan berbahaya. Meskipun Guan Lan hanya mengucapkan sepatah kata kepadanya, tetapi dia tinggal di hutan bambu, dan jika dia bisa menyelamatkannya, Yesuan masih tidak keberatan menyelamatkannya. Boom, boom, boom. Anak panah berbentuk bintang berujung 3 hanya menghalangi jalan dari yang lebih rendah dan mengejar jiwa. Ini adalah celah antara barang bermutu tinggi dan roh. Aku lihat kamu bisa menghalangi beberapa kali. Jalan itu begitu panas sehingga dia telah dipukuli 2 kali oleh Yesuan. Kali ini, dia akan membalas dendam. Boom, boom, boom. Suara benturan spiritual terus berlanjut, bergema di dalam gua, seperti guntur, tampaknya telah meruntuhkan seluruh gua. Pasir di dalam gua terus mengalir, dan debu telah memenuhi setiap sudut, seolah-olah telah tersapu oleh badai pasir. Hanya dalam waktu 5 detik, Yesuan menembakkan lebih dari selusin Starbus, dan kekuatan spiritual dalam tubuh dengan cepat dikonsumsi. Diperkirakan itu tidak akan bertahan lama. Tidak terlalu bagus, kurasa aku hanya bisa menembakkan 5 Starbus lagi. Jika kekuatan spiritual dalam tubuh menghabiskan cahaya, maka aku harus mati di sini. Yesuan juga ragu-ragu,
karena dia masih memiliki poin buruk untuk ditelan. Jika digunakan, itu pasti dapat membalikkan keadaan, namun tampaknya tidak ada gunanya berurusan dengan orang kecil ini dan menggunakan begitu banyak titik melahap. Tetapi sekarang hanya ada satu cara untuk melakukan ini. Namun, pada saat ini, bagian depan tubuh yang tidak rata tiba-tiba mulai memerah, suhu tubuh meningkat dengan cepat, dan sebuah tenda kecil muncul dari tubuh bagian bawah. Oke, mata Yesuan berbinar dan dia langsung bereaksi. Hatinya langsung tertawa dan berkata, ini benar-benar membantu saya, dan jalannya jelas tidak di tengah. Kecabulan tidak bisa bergerak. Saya punya 100 bunga, benda ini tidak berguna bagi saya. Jalannya juga belum terselesaikan, tetapi benda ini digunakan oleh prajurit senior. Dia hanya seni bela diri berat ke-9. Dia tidak bisa menahannya. Itu seperti serigala lapar yang bergegas ke Yesuan. Menatapku, menggulung dadu. Yesuan ketakutan setengah mati, dan buru-buru menarik busur untuk menembakkan Starbus. Boom! Starbus menghantam jalan dan dadanya terbentur, dan tiba-tiba meledak terbuka, dan dia menerbangkan hidupnya. Aku masih memakai harta, oh, lihatlah bahwa aku telah menerima rohmu. Yesuan naik satu langkah dan menangkap belati yang memalukan itu. Sekarang, hasilnya telah dibagi. Kamu membunuh Ningchuan, dan aku punya saksi, jadi aku membunuhmu. Yunzong yang retak pasti tidak akan mengejarnya. Jalannya tidak mulus. Mari kita menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Yesuan berpikir dalam hatinya dan membuka busur lagi. Kali ini dia akan meledakkan kepala yang tidak rata ini. Namun, pada saat ini, tiba-tiba embusan angin jatuh ke telinganya. Suara apa? Yesuan berada di dalam hati, dia merasakan sesuatu yang salah, tetapi saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba berhenti. Ini jelas merupakan auman naga bertanduk satu. Selain itu dari pintu keluar lain. Apakah tidak mungkin memiliki naga bertanduk satu? Apakah ini awal dari dua, bukan satu? Ketika Suan melontarkan ide seperti itu di benaknya, Yesuan terkejut. Di mana, jika ada dua, lalu apa yang harus dimainkan? Melarikan diri. Wajah Yesuan tenggelam dan berbalik dengan cepat, siap untuk pergi. Namun, saat berikutnya, langkah kakinya juga menjadi makanan. Setelah berpikir sejenak, memutuskan untuk membawa Guan Lan. Dia dengan cepat terjun ke penyanyi Lan yang setengah sadar, dan kemudian memeluknya langsung, dan kemudian, berbalik dan berlari. Jangan pergi. Jalan itu masih sedikit sadar, dan Chong Yesuan berteriak. Namun, Yesuan mengabaikannya dan pergi. Jalan itu tidak datar karena efek, cabul tidak bisa bergerak pada tubuh, dan kekuatan tempur mungkin bahkan tidak memiliki setengahnya, tetapi dia juga mendengar deru saluran lain, dan segera naik ke arah keberangkatan Yesuan. Saya menggunakannya sepanjang waktu, bahkan saat berguling dan bersiap-siap berangkat. Namun pada saat ini, tiba-tiba embusan angin bertiup, dan dia menghantamnya ke dinding batu, yang ternyata adalah napas naga bertanduk satu. Jalannya tidak datar dan aku ingin berlari lagi, tetapi punggungnya dingin, dan kemudian dia melihat mulut besar di kepalanya. Sudah berakhir, satu-satunya jejak kesadaran bahwa jalannya tidak begitu datar. Yesuan, yang dengan cepat pergi, juga berlari kembali ke jalan hitam. Dia sudah mendengar suara naga lain. Dia segera menggunakan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa untuk menampilkan seni bela diri 9 bela diri. Meskipun dia masih memiliki beban, tetapi darah binatang buas itu tidak tertutup, berat badan Guan Lan tidak memiliki banyak pengaruh padanya. Bu, sepertinya sudah menyusul. Setelah mendengar suara di belakangnya, wajah Yesuan juga pucat dan pucat, karena suara di belakangnya mendekat dengan cepat. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sedikit, di tangannya, masih memegang pedang. Melahap, pada saat ini, Yesuan dengan cepat menelan belati ini. Hei, tuan rumah menelan mantra dingin produk berikutnya, dan mendapat 430 poin untuk menelan poin. Hei, tuan rumah telah menembus puncak ke-8 seni bela diri. Meskipun Nei dan mungkin tidak bermain, tetapi mendapat belati roh, ini sudah sangat bagus. Senma, lebih dari 400 juta roh, bahkan 2 level tidak dapat naik. Yesuan terkejut, seberapa sulit level ini untuk naik. Dalam hatinya, dia dengan cepat menghancurkan leluhur sistem selama 18 generasi, dan kemudian dengan hati-hati merasakannya. Dia awalnya adalah seni bela diri tengah ke-8. Sekarang ini adalah puncak ke-8 seni bela diri.
Meskipun telah meningkatkan level, itu hanya level kecil, dan konstitusi tidak akan banyak berubah. Namun, di belakangnya, ada monster kelas berat yang mengejarnya. Jika dia tertangkap, itu pasti makanan perut. Nenek, garis keturunan lain. Yesuan membuat keputusan cepat dan kemudian menghabiskan 50 poin pada garis keturunan yang disebut ikan bermata tajam. Macan tutul pengejar adalah darah yang paling cepat mengalir di daratan, dan ikan bermata tajam ini sama dengan macan tutul pengejar, tetapi rumahnya ada di bawah air. Setelah darah ikan bermata tajam ini menyatu, Yesuan juga berlari ke tempat mereka mendarat. Putong, Yesuan mengambil Guan Lan dan menanamnya. Kemudian, di sekelilingnya, ada gambar hantu ikan bermata tajam. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan di darat. Chong, beri aku pukulan. Keberanian Yesuan ketakutan, karena yang mengejar Deko di belakang adalah seekor naga, dan itu juga naga unicorn amfibi, yang dapat berjalan di darat dengan cakarnya atau berenang di air. Setelah menebus tali pancing bermata tajam itu, Yesuan tidak perlu menghindari manik-manik air itu, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak membuat pernyataan ketika dia baru saja ditanam di dalam air, yang menyebabkan Guan Lan tidak mati lemas. Aku pergi. Hati Yesuan membisikkan sebuah kata, lalu dia menundukkan kepalanya dan langsung mencium mulut Guan Lan yang berwarna ceri, lalu menyerahkan manik-manik kedap air yang telah terkandung di mulutnya kepada Guan Lan. Aku sangat menyedihkan, ciuman pertamaku sebenarnya ada di sini, tetapi untungnya, objeknya adalah seorang wanita cantik, bukan kerugian. Yesuan sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak banyak berpikir, dan sekarang yang penting adalah melarikan diri. Namun, saat ini, Guan Lan tidak sepenuhnya koma, dia masih sadar. Perilaku Yesuan juga membuatnya takut, tetapi setelah dia memasukkan manik-manik kecil itu ke dalam mulutnya, dia merasa bahwa dia bisa bernapas di dalam air. Sungguh menakjubkan, saat ini, Yesuan tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia hanya tahu bagaimana cara melarikan diri. Setelah darah ikan bermata tajam itu, kecepatannya sangat cepat, kakinya hancur, seperti roket, dan dia bergegas keluar dari gua dalam sekejap mata dan tiba di danau air hitam. Itu akan segera datang, itu akan segera datang. Selama aku sampai di pantai, aku akan aman. Aku tidak percaya kamu akan meninggalkan naga yang terluka itu. Yesuan terus-menerus berdoa dalam hatinya, berharap bahwa dia tidak akan berenang di tengah jalan, dia akan ditelan ke dalam perut. Untungnya, kecepatannya masih cukup cepat, dan jarak lebih dari 10 meter itu hanya tiba dalam waktu kurang dari 1 detik, oh lala. Yesuan dengan cepat bergegas keluar dari danau air hitam, lalu bergegas menuju hutan tanpa kembali. Dan pada detik ketiga kepergiannya dari air, ada paruh raksasa keluar dari air. Naga bertanduk satu, datang. Yesuan mendengarkan suara air seperti air terjun di belakangnya. Sarafnya sudah meregang hingga batasnya. Dia memacu kecepatannya hingga maksimum dan dengan cepat bergegas ke hutan. Untungnya, naga bertanduk satu ini memiliki IQ dan tidak mengejarnya. Setelah melihat Yesuan tenggelam di hutan, dia ditanam di dalam air. Pada titik ini, di sudut hutan, Yesuan bersembunyi di balik pohon dan melirik sekilas. Nima, ini lebih besar dari naga bertanduk satu yang terluka, dan seseorang pasti bisa menelan tangki. Hei! Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan mulutnya, dan dia juga memiliki rasa takut yang tersisa. Jika naga ini terus mengejar, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Aku takut, apa kabar buruknya? Ada 2 naga, dan aku hampir mengaku di sini. Yesuan menatap danau itu sebentar, lalu dia merasa lega. Tampaknya naga bertanduk satu ini pergi ke naga yang terluka, dan jalannya tidak mulus. Diperkirakan sudah mati. Bagaimanapun, naga ini datang dari gua lain. Untungnya, kali ini hanya kejutan, dia memiliki 4 pembuluh darah di tubuhnya, kalau tidak, itu benar-benar mungkin untuk dijelaskan di sini. Ning Chuan meninggal, dan jalannya tidak datar dan ditelan oleh naga itu. Sekarang hanya Yesuan dan Guan Yulan yang tersisa. Ketika mereka meninggalkan Zhongmen, pasti ada banyak orang yang menyaksikannya. Jika jalannya tidak rata, maka Yunyun akan meragukannya. Tetapi jika ada saksi, ini tidak terlalu buruk. Hei, Guan Lan, apakah kamu baik-baik saja? Yesuan menghela napas lega dan kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba terhenti. Saya melihat bahwa bahasa Lan merah dan panas, yang jelas merupakan, kecabulan tidak dapat bergerak. Aku akan pergi,
Itu pasti terjadi saat aku sedang di jalan. Aku punya banyak darah, jadi benda ini tidak berguna bagiku. Yesuan bergegas mencari di sistem fagositosis untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat menyelesaikan ketidaksenonohan tidak bisa bergerak ini. Tetapi pada saat ini, Guanlan yang terluka parah, tiba-tiba mengeluarkan Shen Yin, dan kemudian seluruh orang itu melewati daun Yesuan, kedua bibir-bibir yang basah, langsung tercetak di mulut Yesuan. Apa? Yesuan masih memikirkannya. Tiba-tiba, dia diserang oleh serangan diam-diam seperti itu. Hei, dia masih meraba-raba. Yesuan merasa ada yang salah dengan ketiaknya, dan hatinya langsung bergetar. Pada saat ini, dia ragu-ragu di dalam hatinya, dan ada dua jalan di hadapannya. Pertama, perahu didorong maju, dan bahasa ini diberikan sampai akhir. Setelah mengakhiri karir perawan selama bertahun-tahun, saya dapat menggunakan alasan bahwa saya juga dapat menggunakan cabul dan tidak bisa bergerak. Kedua, berpegang teguh pada itu dan menyembuhkannya dengan Guanlan. Bu, itu benar-benar membuat marah. Yesuan berpikir cepat tentang hal itu, dan kemudian dia membuat keputusan. Dia juga seorang pria yang benar. Darah bunga membuatku tidak terpengaruh, jadi darahku mungkin juga memiliki efek. Memikirkan hal ini, Yesuan akan memotong pergelangan tangannya dan kemudian mendorong bahasa terbuka yang telah di luar kendali. Tetapi dia hanya mendorongnya, dan bahasa Lan telah muncul lagi. Nima, Yesuan berteriak dalam hatinya, mengarahkan pergelangan tangannya langsung ke mulutnya, mengisap. Benar saja, Guanlan bergegas. Kali ini, Yesuan langsung melewati mulutnya dan mengalirkan darahnya ke mulut Guanlan, dan kemudian ditelan oleh Guanlan. Yesuan memiliki 100 bunga di tubuhnya, yang dapat membuatnya beracun, dan darahnya ditelan oleh Guanlan, dan segera itu efektif. Yesuan jelas merasakan bahwa suhu tubuh Guanlan menurun dan mulai pulih. Persetan denganmu. Setelah melihatnya, Yesuan juga mendorong bahasa itu, dan yang terakhir menghantam pohon di belakangnya dan mulai perlahan-lahan memulihkan kesadaran. Namun, yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa hal pertama setelah menghilangkan kekuatan obat dalam tubuh Lan adalah mengulurkan tangan dan menghadapi daun-daun kepala Yesuan. Pencuri seksual, pergilah ke neraka. Palung itu benar-benar wanita yang paling beracun. Aku akan menyelamatkanmu beberapa. Kamu akan membunuhku ketika kamu bangun. Yesuan mengulurkan tangan dan mengunci tangan Guan Yulan. Dia menjawab, seorang wanita yang merupakan wanita berhati ular, apakah ini penyelamat bagimu? Mati saja. Wajah Guanlan memerah, dan dia mengangkat kakinya dan menghantamnya di masa lalu, tetapi dia terluka parah saat ini, bahkan jika dia berada di puncak, begitu dekat dengannya, dia tidak dapat membantu Yesuan. Oleh karena itu, dia dengan mudah dibanting oleh Yesuan. Pencuri seksual, lepaskan aku. Teriak Guanlan, kamu tidak melakukan kesalahan, atau apakah kamu memiliki sedikit kesadaran setelah kamu tidak bisa bergerak? Tanya Yesuan. Pencuri seksual, lepaskan aku. Guanlan ditekan di bawah tubuh oleh Yesuan, dan napasnya tidak lancar. Dia terluka parah, dan sekarang dia terluka. Yesuan mengerutkan kening, sepertinya kamu tidak ingat sama sekali. Kamu telah diserang oleh jalan. Aku membantu kamu memblokir pukulan mematikan dan kemudian mengeluarkanmu, tetapi kamu telah mendapatkan jalan. Racun, tidak bisa bergerak, aku dengan baik hati membantu kamu menyelesaikannya. Kalau aku benar-benar ingin menjadi sepertimu, aku sudah mendorongmu melewati perahu, bukan untuk membantumu melakukan detoksifikasi. Ketika mendengar Yesuan mengatakan ini, Guanlan juga sekilas. Sebenarnya, dia masih memiliki sedikit kesadaran, setidaknya sebelum permukaan air, tetapi hal-hal terakhir agak kabur. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya dan Yesuan berada dalam kontak dekat. Kau lepaskan aku dulu. Guanlan mengatakan kalimat lain, tetapi nadanya jelas tidak sekuat sebelumnya. Baiklah, jika kau berani melakukannya padaku lagi, aku akan melemparkanmu kembali ke danau air hitam dan membiarkan naga-naga itu menelanmu. Yesuan berkata dengan dingin, lalu perlahan bangkit. Pada jarak sedekat itu, dia memiliki 100 cara untuk menurunkan bahasa ini, jadi dia mengatakan bahwa bahasa ini tidak mengancamnya. Melihat Yesuan mundur beberapa langkah, Guanlan juga dengan cepat bangkit dari tanah, dan kemudian memilah pakaiannya yang basah. Pada saat ini, meskipun dia baik-baik saja, dia hanya bisa menekannya di bawah tubuhnya. Pakaian kedua pria itu basah dan membiarkannya merasakan kejantanan seorang pria dari jarak dekat. Karena itu,
wajahnya masih sama. Itu adalah rona merah. Kenapa kamu tidak diracuni? Guanlan bertanya dengan agak aneh. Ye Xuan menggunakan roh untuk mengguncang pakaian, lalu mengangkat pergelangan tangan kirinya dan berkata, aku telah memakan sejenis harta surgawi, jadi racunnya tidak menyerang, kamu tinggal minum darahku untuk detoksifikasi. Darah. Guanlan tertegun lagi, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa mulutnya memang memiliki sedikit bau sepat dan berdarah. Setelah adegan terakhir cerita, Lan teringat bahwa dia bersedia mengambil mayat Ye Xuan. Kekuatan Ye Xuan sangat kuat, dia dapat mengendalikannya sepenuhnya, tetapi Ye Xuan tidak, yang jelas-jelas memanfaatkannya. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, hei, kamu tampaknya ingin membunuhku, hati wanitamu terlalu memalukan, aku juga menyelamatkanmu, aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, aku tahu kamu akan meninggalkanmu. Gua itu mati bersama jalan. Begitu jalannya tidak mulus, ada juga pembunuhan di mata Guan. Jalannya bukan cucu dari seorang tetua Yunyun, dan Guanlan juga telah memasuki sekte Yunyun sejak kecil. Meskipun hubungan antara keduanya tidak terlalu baik, ini adalah waktu yang baik untuk tumbuh bersama. Tetapi saya tidak menyangka bahwa jalannya tidak datar untuk ingin membuatnya mati, tetapi ini juga masuk akal, bahkan jika itu adalah sepasang saudara laki-laki. Saya khawatir itu karena monster di dalam dan berbalik melawan musuh. Guanlan juga menghirup udara dingin, dan ketika dia baru saja ingin berbicara, darahnya tiba-tiba melonjak, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Meskipun penembak jitu Fang Cai Rot dihancurkan oleh Ye Xuan, kekuatannya juga menyebabkan dia terluka parah. Hei, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, semua orang akan mengira bahwa akulah Ye Xuan yang membunuhmu. Ye Xuan dengan enggan menukar sebotol Baihualu dan menyerahkannya. Wajah Guanlan dengan hati-hati melotot ke Ye Xuan, ketika dia tiba-tiba teringat bahwa barang-barangnya sendiri mungkin ada di dalam gua, dan bahkan senjatanya tidak dibawa keluar. Yakinlah, ini bukan sesuatu seperti, kecabulan tidak bisa bergerak. Kalau tidak, dengan cederamu, aku khawatir aku tidak akan dapat mendukung Yunyun, dan aku akan mati. Di tengah jalan, Ye Xuan menyerahkan Baihualu ke masa lalu. Dia juga di bawah darah, karena sebotol embun bunga ini bernilai sedikit poin yang menelan, sangat berharga. Namun, sekarang dia adalah seorang tiran lokal yang hebat, ada 500 titik-titik melahap di dalam tubuh, sedikit dia tidak ada di dalam hati. Guanlan tidak menolak, meskipun sebagian hatinya membenci Ye Xuan, tetapi karakter yang terakhir masih mungkin. Setelah membuka botol Baihualu, ada semburan aroma. Dia membuka mulut Cherry dan minum sebotol bunga. Segera, bunga itu berubah menjadi napas hangat, menyehatkan dan memperbaiki organ-organ dalamnya. Guanlan terkejut, karena efek dari embun 100 bunga ini berada di luar imajinasinya. Hanya dalam beberapa napas, rasa sakit di tubuhnya hilang, dan lukanya lebih baik dari setengahnya. Minumlah benda ini, kamu akan dapat sembuh setelah setengah hari. Ye Xuan berkata, apa ini? Guanlan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Xuan menjawab, ratusan bunga, ini adalah hal baik yang tidak dapat dibeli dengan uang. Sebelumnya, dia telah mengunjungi seluruh apotek penyulingan untuk sementara waktu, dan obat-obatan penyembuh itu berisi ratusan ribu dolar di bagian atas, dan efeknya jauh lebih sedikit daripada Baihualu. Di mana kamu mendapatkannya? Guanlan bertanya lagi. Meskipun dia memiliki racun sebelumnya, dia terbangun dan menemukan bahwa Ye Xuan kosong saat ini. Namun, dia tiba-tiba dapat mengeluarkan sebotol obat penyembuh yang sangat berharga itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu terganggu, dan kemudian memintaku untuk memuntahkannya. Ye Xuan mengalihkan pandangannya dan menjawab. Guanlan tidak berbicara, tetapi berdiri diam. Sekarang kamu berutang beberapa nyawa padaku, sekali di gua, bantu kamu menyelamatkannya sekali, bantu kamu mendetoksifikasi dan menyembuhkannya lagi, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku di masa depan. Ye Xuan berkata dengan santai. Putri angkat sekte-sekte Yunzu juga tidak biasa. Jika reruntuhan-reruntuhan awan kembali, mereka mungkin dapat memberinya hadiah besar. Ini luar biasa. Guanlan tidak membantah. Malah, dia lebih menentang Ye Xuan. Pertama, Ye Xuan memberinya kesan pertama yang sangat buruk. Kedua, dia hanya memanfaatkannya. Apa yang ingin kita lakukan sekarang? Apakah langsung menghancurkan Yunzong? Ye Xuan tiba-tiba bertanya lagi. Apakah kamu ingin melangkah lebih jauh? Tentu saja tidak. Ada naga yang lebih kuat di bawah.
Bisakah aku turun dan mencari kematian? Ye Xuan mengalihkan pandangannya dan berkata, sekarang jalannya tidak damai dan Ning Chuan sudah mati. Ning Chuan baik-baik saja. Jalannya bukan cucu dari para tetua jalan. Jika dia tahu bahwa jalannya tidak datar, dia pasti akan marah. Ketika Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Guanlan. Ye Xuan segera menjawab, tentu saja, itu adalah perjalanan yang jauh untuk melewati laut. Setelah kita kembali, kita akan mengatakan bahwa ada baiknya untuk membunuh desa air hitam dan kedua jalan itu. Guanlan dengan hati-hati memikirkannya dan menemukan bahwa metode ini layak dilakukan. Bagaimanapun, dia hanya diundang oleh jalannya. Terlebih lagi, jalannya tidak mulus dan Ning Chuan pasti akan ditelan oleh naga itu, bahkan tubuhnya tidak dapat ditemukan, ia mati tanpa bukti. Ye Xuan dan Guanlan ini mencapai konsensus. Mereka segera meninggalkan Gunung Blackwater, dan kemudian mereka menemukan sebuah hotel untuk menginap. Keesokan harinya, cedera Guan Yulan pulih sepenuhnya. Sungguh luar biasa bahwa ia juga diberkati secara terselubung. Ia mematahkan rasa malu dengan cedera ini dan menerobos ke tempat ke-8 seni bela diri. Sebelum mereka kembali ke celah Yunzong, mereka juga memotong level pertama Cao Hu, kepala desa Blackwater. Tingkat pertama Cao Hu adalah tugas perbekalan, tetapi dia akan menyerahkan tugas itu kepada Li Yunzong. Beberapa hari kemudian, mereka juga kembali ke Yunzong yang retak. Namun, yang mengejutkan para murid itu adalah bahwa Ye Xuan keluar bersama 4 orang pada saat itu. Mengapa Ye Xuan dan Guan Yulan kembali bersama? Itu rumit, benar-benar rumit. Namun, Ye Xuan juga mengabaikan pandangan semua orang, dan langsung pergi ke Guanlan bersama Guanlan, dan menyelesaikan tugas desa Blackwater. Hei, bukankah kalian berempat melakukan tugas ini bersama-sama? Mengapa kalian hanya berdua? Diaken Ola pengalaman bertanya dengan aneh. Lu Siqiong dan saudara Ning pergi ke pegunungan Lianyun 18 dan mengalaminya. Kami tidak pergi, jadi kami kembali terlebih dahulu. Ye Xuan menjawab dengan santai, dia tidak bisa mengatakan bahwa jalannya tidak rata dan Ning Chuan telah meninggal di perut gunung air hitam. Oh, bagus. Tetapi misi 7 pertanyaan ini adalah yang kamu ambil, jadi hadiah misi ini juga diberikan kepadamu terlebih dahulu. Diaken Auditorium mengangguk dan membandingkan level pertama Cao Hu dengan potret itu, lalu mengeluarkan 600 poin token. Ye Xuan mengumpulkan token 6 poin dan kemudian kembali ke Zulin bersama Guanlan. Ambillah, sekarang kita tinggal 2, 5 atau 5. Ketika seseorang bertanya, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah kembali ke hutan bambu, Ye Xuan kehilangan 3 token di masa lalu dan mengingatkannya. Namun, setelah Guanlan menerimanya, dia benar-benar kehilangan token itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak berpikir kamu ingin menggunakan 300 poin itu untuk mengembalikan ketiga orang itu. Ambillah dan ambillah. Ye Xuan kehilangan token itu kembali, dan kemudian langsung kembali ke halamannya. Guanlan mengambil 3 token ini dan melihat kembali ke punggung Ye Xuan. Dia juga kembali ke rumah kayunya sendiri. Perjalanan ke Gunung Blackwater ini merupakan pengalaman yang mengejutkan dan memuaskan. Yang pertama adalah Guanlan, yang diberkati secara terselubung dan berhasil menembus tempat ke-8 dalam seni bela diri. Panen yang paling alami adalah Ye Xuan. Dia menelan satu ware dari produk berikutnya dan langsung menembus puncak ke-8 seni bela diri. Dia bahkan mencetak lebih dari 400 poin. Saat ini poin melahapnya, masih ada 500. Oh, itu hati hitam. Yang termurah di darah tengah juga 1000 poin. Harganya 500 juta yuan, 5 juta yuan dan 2 emas. Di dalam rumah, hati Ye Xuan berdarah, darah menengah termurah, sebenarnya, adalah darah kedua dari macan tutul yang mengejar, bernilai 1000 poin untuk menelan poin. Tampaknya dia tidak dapat ditebus dalam waktu singkat. Tetapi secara umum, dia masih cukup puas, karena dia masih dapat menerobos lagi sekarang, lagi pula, yang ditelan sebelumnya adalah pedang. Aku tidak tahu apakah guru sudah kembali, jangan memberinya kejutan. Jika kau senang, berikan aku 100 juta. Ye Xuan mencibir dalam hatinya. Zhong Yang, murid utama Li Yunzong, berhasil menembus seni bela diri tingkat menengah ke-8 di pertengahan abad ke-18, dan Ye Xuan sudah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-8 pada usia 15 tahun. Setelah beberapa saat, aku khawatir itu adalah seni bela diri tingkat berat ke-9. Jika ini disebarkan, itu pasti akan membuat sekte awan retak menjadi malu.
Ye Xuan meninggalkan kamarnya, lalu berjalan menuju halaman Zhou Chang, dan dia belum mencapai pintu, dan ada suara tua yang datang dari dalam. Masuklah. Ye Xuan terkejut, dan benar saja, sekarang dia adalah yang terkuat dari Sekte Awan Retak, sehingga dia bisa mendengarnya. Dia masuk dan melihat Zhou Chang duduk di halaman sambil minum teh. Ye Xuan, ku dengar kau sudah keluar dan melakukan tugas pelatihan kali ini, bagaimana? Zhou Chang menatap Ye Xuan dan berkata perlahan, berhasil diselesaikan, dan pada saat yang sama, aku juga mendapat obat yang tidak diketahui, dan sekarang aku telah menembus puncak ke-8 Wudao. Ye Xuan dengan hormat mengepalkan tinjunya. Apa? Suaranya belum sepenuhnya jatuh, Zhou Chang langsung bangkit, berseru, puncak ke-8 seni bela diri. Ya, para murid telah menerobos. Ye Xuan mengangguk, dan kemudian menyebarkan kekuatan spiritual yang sengaja ditekan. Zhou Chang merasa sedikit, dan benar saja, itu adalah puncak ke-8 seni bela diri, dan itu masih sangat kaya, aku khawatir itu tidak jauh dari bobot ke-9 seni bela diri. Jenius, memang jenius. Hanya dalam beberapa hari, kamu telah menjadi puncak ke-8 dari seni bela diri. Kualifikasimu jauh lebih banyak daripada Zongyang. Itu benar-benar membantuku. Emosi Zhou Chang sangat menggairahkan. Petik 2. Tian-Tian membantuku juga. Kata ini agak tidak pantas. Ye Xuan sedikit terkejut, tetapi setelah menganggap dirinya sebagai murid Zhou Chang, dia tidak banyak berpikir. Haha, sekarang kamu adalah murid utama dari Sekte Awan Terbelah milikku. Setelah setengah bulan, itu adalah rasio Sekte Awan Terbelah milikku dan Sekte Langit Terbelah. Pada saat itu, kamu pasti akan membuatku bau mulut, selama kamu memiliki bau mulut, selama kamu dapat membuat Awan Terbelah menang, guru memberimu 30.000 poin. Zhou Chang melihat bahwa dia hampir mengatakan bahwa dia telah kehilangan mulutnya dan buru-buru mengalihkan perhatian Ye Xuan. Baru kemudian dia membantuku di mulut, tetapi itu tidak berarti ini. 30.000 poin, mata Ye Xuan berbinar, ini tidak sedikit. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Dia bertanya, Guru, saudara Zongyang pertama dari pintu dalam belum kembali. Saya belum menantang muridnya. Ya, saya tidak tahu kapan Zongyang ini kembali. Zhou Chang buru-buru mengangguk, tetapi dia menambahkan dalam hatinya, Zongyang belum kembali. Untuk posisi pertama pintu dalam, Ye Xuan tidak peduli. Dia hanya perlu memberitahu semua orang bahwa dia adalah murid Yun Yunzong yang terkuat. Ya, Guru, apa perbandingan antara keduanya? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia tiba-tiba teringat bahwa Shao Cheng Kota Wanjin menganjurkan bahwa Xiang telah mengatakan bahwa dia akan membalas kedua kasus tersebut. Zhou Chang menjelaskan, keduanya akan dibandingkan, yaitu, saya membagi Yunzong dan Tianzong yang retak untuk memilih beberapa murid untuk diuji, setiap 2 tahun. Pada saat yang sama, kita akan bertaruh, selama kita menang, kita bisa mendapatkan sekte lain. Taruhannya, bagaimanapun, saya telah kalah 5 kali berturut-turut. Taruhan, mendengar ini, mata Ye Xuan kembali berbinar, dan sekarang dialah yang paling kekurangan uang. Tianzong yang retak jauh lebih kuat daripada Yunzongku yang retak. Ada juga banyak jenius di pihak mereka. Dikatakan bahwa ada puncak ke-8 seni bela diri pada usia 18 tahun. Aku tidak tahu bahwa seni bela diri berat ke-9 belum rusak baru-baru ini. Zhou Chang berkata perlahan, puncak ke-8 seni bela diri, potong, di mataku, dapat dikalahkan dalam 3 ronde. Ye Xuan sangat meremehkan, dan sekarang dia kuat, dan dia percaya bahwa tidak akan ada lawan di kelas yang sama. Ye Xuan, kali ini 2 perbandingan, kamu tidak ingin aku kehilangan muka. Zhou Chang menatap Ye Xuan dengan puas, matanya memancarkan cahaya aneh. Itu Master. Ye Xuan Zeng fokus pada kepala, kemudian dia berkata lagi, Guru, sekarang anak itu hampir menembus level, apakah Anda? Haha, maksudmu aku mengerti, tetapi kamu baru saja menerobos, atau mengkonsolidasikan ranah, tetapi kecepatannya tidak meningkat, tidak dapat memengaruhi kultivasi masa depan karena kedua perbandingan itu. Zhou Chang membelai janggutnya, haha. Tertawa, aku mengusap, sepertinya itu tidak mungkin. Ye Xuan sangat bingung, dia ragu untuk memberitahu rahasia Zhou Chang, dalam hal ini, Zhou Chang pasti akan membantu, dan kemudian menghancurkan Tianzong sekali. Namun, Ye Xuan memikirkannya dalam hatinya, atau melupakannya. Dia dan minggu ini hanya melihat 2 wajah,
meskipun yang terakhir adalah gurunya. Guru, para murid pertama-tama pensiun. Ye Xuan mengepalkan tinjunya, dan kemudian keluar. Namun, setelah dia pergi, Zhou Chang melihat ke gerbang halaman dan bergumam, aku tidak menyangka bakat anak ini lebih tinggi dari Zongyang. Hei, Zongyang, jangan salahkan aku karena begitu panas, aku ingin menyalahkan Ye Xuan. Penampilannya lah yang membuatmu tidak berharga. Ketika dia selesai, dia tiba-tiba mulai tertawa. Harus dikatakan bahwa Zhou Chang adalah guru Ye Xuan. Jika Ye Xuan memberitahunya rahasia itu, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, Ye Xuan masih memikirkannya. Setiap kali dia berdiri di depan minggu ini, dia selalu memiliki perasaan hati, mungkin karena Zhou Chang terlalu kuat. Setelah meninggalkan rumah Zhou Chang, Ye Xuan siap untuk meninggalkan hutan bambu dan berbalik. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang bergerak ke arahnya perlahan. Hei, apakah seorang penatua? Ye Xuan sedikit terkejut dan menyapanya. Dia baru saja ingin berbicara, penatua itu berkata, kamu adalah Ye Xuan. Anak itu benar-benar berani bertanya kepada para penatua ada apa. Ye Xuan dengan hormat mengepalkan tangannya. Orang tua Luci, aku mendengar bahwa jalannya tidak rata dengan Anda untuk melakukan tugas pelatihan dalam beberapa hari terakhir. Tetapi mengapa Anda dan Guan Lanlan kembali hari ini? Luci bertanya dengan cara yang aneh, dia juga tahu tentang Ye Xuan. Bagaimanapun, dia mendengar bahwa Ye Xuan tidak mulus meskipun cucunya dicemarkan nama baiknya, tetapi Luci tidak ingin membuat kesalahan di jalan, lagi pula, kontradiksi antara orang muda, masih orang muda untuk dipecahkan. Mendengar nama itu, hati Ye Xuan juga bergetar. Alasan getarannya bukan karena nama lelaki tua itu agak lucu, tetapi karena nama keluarga tetua itu adalah Jalan. Ibu, paman-paman datang ke pintu begitu cepat. Ye Xuan diam-diam menghela nafas dalam hati, dan kemudian dengan hormat memeluk tinjunya, saudara Jalan dan saudara Ning, setelah membasmi pondok air hitam, berpisah dengan kita. Tampaknya akan pergi ke pegunungan Lianyun 18. Pegunungan Lianyun 18, sebuah kolam air, sebuah rahasia di dalam hati. Anak campuran ini seharusnya tidak berpikir bahwa memiliki roh, kamu dapat melawan binatang buas, sialan. Dalam tebakannya, Jalan itu tidak datar karena setelah mendapatkan roh, dia berpikir bahwa kekuatannya cukup kuat, jadi dia akan mengecualikan bahasanya, dan kemudian membawa Ning Chuan, yang memiliki hubungan baik, untuk pergi ke binatang buas. Para tetua Jalan, apakah ada hal lain? Ye Xuan bertanya dengan tenang, tetapi sebenarnya hatinya sudah meledak. Hanya bercanda, jika dia ditemukan oleh para tetua Jalan ke-10 seni bela diri, dia mungkin tidak bisa makan dan berjalan. Oh, tidak apa-apa, Guan Lan ada di dalam. Luci bertanya lagi, Guan Siji ada di dalam, para tetua Jalan tolong. Ye Xuan mengangguk dan berkata, hatinya juga tenggelam, sepertinya kumpulan Jalan ini masih harus menemukan Guan Lan untuk bertanya, lagi pula, Guan Lan mengenal binatang buas itu sebelumnya. Tidak. Kamu lakukan saja sendiri. Para tetua melambaikan tangan dan berjalan masuk sendirian. Ye Xuan melihat punggungnya, dan ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia hanya berharap Lan akan mengungkapkan petunjuk apapun. Dalam keputusasaan, dia harus keluar dan berkeliaran, dan ketika dia kembali, para tetua Jalan baru saja keluar dari hutan. Bambu, lihatlah ekspresinya, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Ye Xuan gemetar dalam hatinya, bergegas ke hutan bambu, dan kemudian berjalan menuju kediaman Guan Yulan. Tepat pada waktunya, Guan Lan duduk di luar rumahnya. Ketika para tetua berjalan, mereka tidak terlihat baik. Kamu seharusnya tidak terekspos. Ye Xuan berjalan mendekat dan bertanya. Guan Lan menatapnya dan berkata, tidak. Bagaimana para tetua Jalan terbakar seperti api? Ye Xuan teringat bahwa para tetua Jalan baru saja berjalan 3 langkah dan berjalan keluar dari hutan bambu dalam 2 langkah. Tampaknya sedang dirangsang. Hati Ye Xuan juga skeptis, apakah dia tidak harus menyelamatkan Guan Lan, karena dia tiba-tiba berpikir bahwa jika hanya ada satu yang selamat dari zamannya, itu tidak akan mustahil. Lu Ping hanya memberitahu berita itu kepada Ning Chuan dan Guan Yulan. Jika mereka bertiga membantai pondok air hitam, mereka akan diusir dan kemudian mereka akan membunuh binatang buas itu. Ini adalah alasan yang bagus, selama dia tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Namun, dia menyelamatkan, dan sekarang dia hanya bisa tenang.
Aku baru saja memberitahunya bahwa saudara jalan itu sendiri yang pergi untuk membunuh binatang buas itu. Guanlan menjawab dengan lemah. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Yesuan berkata, hanya berbalik dan pergi. Meskipun bahasa Guanlan bagus, tetapi terlihat dingin, mereka memperkirakan tidak akan ada topik untuk dibicarakan. Namun, yang mengejutkannya, dia hanya berbalik dan Guanlan berkata, tunggu. Apa? Yesuan berbalik dan bertanya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Guanlan berkata, matanya tertuju ke depan, menunjukkan bahwa Yesuan duduk. Bisakah kamu punya masalah? Yesuan sangat terkejut, tetapi dia duduk di depannya. Keduanya saling memandang dan terdiam selama beberapa detik. Kemudian Guanlan akhirnya bertanya, dengan kekuatanmu, kau bisa mengendalikanku hari ini, kenapa kau? Dia tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Yesuan seharusnya mengerti. Meskipun IQ Yesuan tidak tinggi, dia tidak bodoh. Dia bereaksi dan berkata, kau seharusnya tidak berpikir bahwa aku sengaja memakan taumu. Apakah kau melakukan kesalahan? Saat itu, hanya 2 detik, aku mendorongnya. Setelah kamu menerkam dirimu sendiri lagi. Secara umum, Yesuan merasakan pembunuhan dingin yang mematikan, yang dikeluarkan oleh Guanlan. Aku menggosok, bukankah kamu mencium 3 kali, dan masih mengambil inisiatif, jelas aku dimakan tahu. Yesuan berkata dalam hatinya, dia ingat, ketika Guanlan tidak terkendali, tidak hanya mencium dia juga menyentuh tangannya. Guanlan tidak siap untuk tetap pada topik ini. Meskipun dia dalam keadaan aneh saat itu, dia masih memiliki beberapa perasaan. Perasaan itu sangat luar biasa. Dia merasakannya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Keduanya diam-diam tinggal sebentar, lalu bahasa itu ditutup dan berkata, terima kasih. Apa? Yesuan curiga bahwa dia salah. Guanlan yang dingin ini, bahkan mengatakan bahwa terima kasih 2 kata ini, apakah ini mimpi? Hei, jangan berpikir bahwa ucapan terima kasih sudah berakhir. Aku telah membantumu 4 kali. Aku tidak menghitung 1 pun yang kurang. Jika kau ingin memperhatikan orang lain, berikan aku 1 juta. Yesuan berkata, ditambahkan, tentu saja, itu emas. 1 juta 2 emas, itu setara dengan 100 juta 2 perak, yang cukup bagi Yesuan untuk menerobos ke seni bela diri berat ke-9. Guanlan tidak berpikir bahwa Yesuan begitu vulgar, dan tidak berpikir bahwa Yesuan ternyata adalah seekor singa, dan mulutnya adalah 1 juta emas. Apakah kau yakin? Guanlan tiba-tiba bertanya. Masalah ini juga menghancurkan Yesuan. Sulit untuk dilakukan. Bisakah Guanlan benar-benar mendapatkan 1 juta emas? Saat ini saya sedang menerobos, dan saya hampir bisa menerobos. Jika Anda memberi saya 10.000 poin, maka kita akan seimbang, bagaimana? Yesuan tiba-tiba menunjukkan penampilan seekor rubah tua. Terobosan. Guanlan terkejut. Yesuan sudah menjadi seni bela diri ke-8 pada usia 15 tahun. Jika itu adalah terobosan, bukankah itu sama dengan Song Yang? Saat ini, dia masih percaya bahwa Yesuan adalah seni bela diri awal utama ke-8. Ya, transaksi ini sangat masuk akal. Yesuan mengangguk. Bagus. Guanlan juga menyegarkan, langsung ke rumah untuk mengambil beberapa token poin. Totalnya 10, masing-masing adalah 1.000 poin. Palung, sungguh, apakah ada kekayaan bersih seperti itu? Yesuan tidak takut mati, 1 tembakan adalah 1 juta poin Yunzong yang terbagi, yang tidak banyak orang bisa mendapatkannya. Namun, dia tiba-tiba berpikir bahwa Guanlan adalah wanita saleh dari klan yang berkuasa. Siapakah penguasa awan yang hancur? Sebuah kekuatan spiritual sejati. Seluruh Yunzong yang retak adalah miliknya, dan dia pasti meninggalkan banyak sumber daya kultivasi untuk Guanlan. Nima, aku benar-benar baik, dan harganya rendah. Yesuan sangat menyesal. Dia adalah murid dari wakil penguasa. Dia memiliki 2.000 poin setiap bulan, dan Guanlan adalah seorang pemuda di awan yang retak. Besar, kekayaan bersihnya, aku lebih takut daripada siapapun. Mengerikan. Jika dia pergi ke aula pemurnian untuk mengambil barang-barang, dia pasti bisa menutup apotek pemurnian. Yesuan memikirkannya, dan kemudian mengambil 10 token namun, secara umum, sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan Yesuan akhirnya turun. Selama dia berhasil menembus seni bela diri tingkat ke-9, kekuatannya dapat ditingkatkan.
Anda harus tahu bahwa seni bela diri tingkat ke-9 sudah dapat menjadi mentor Yun Zong yang retak. Bahkan pemilik kota Wan Jincheng hanya seni bela diri tingkat ke-9. Kita imbang, kata Guanlan. Ada yang meratakan. Pada saat ini, Ye Xuan sangat bersemangat. Ketika dia mendapatkannya, dia lupa untuk menekan kekuatan spiritual. Setelah merasakan fluktuasi spiritual yang kuat, Guanlan takut untuk mundur 3 langkah. Dia menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana, kamu bisa menerobos? Aku tidak bisa menerobos. Aku 2 tingkat sekaligus, apakah itu sangat iri? Ye Xuan tiba-tiba menunjukkan napas yang menyedihkan. Melompati 2 tingkat sekaligus, Guanlan belum pernah mendengarnya. Tetapi dia juga tahu bahwa surga itu tidak kekal dan semuanya mungkin. Aku berbeda darimu, Guanlan berkata dengan dingin, dan tidak peduli. Berbeda, Ye Xuan tiba-tiba bereaksi. Di mata orang luar, dia dipromosikan dengan memakan ramuan obat, dan Guanlan, dia sendiri yang berhasil menembusnya. Kalau tidak, ranah Guanlan mungkin telah mencapai seni bela diri ke-8. Dalam jangka menengah, itu adalah puncak ke-8 seni bela diri, dan bahkan seni bela diri berat ke-9. Dengan cara ini, biarkan Ye Xuan menebak dalam hatinya, berapa banyak ini dalam bahasa Lan, apakah itu akan membuatnya langsung menembus seni bela diri berat ke-10. Namun, semua hal ini terkait dengan Lan, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba, Ye Xuan punya rencana dalam benaknya, apakah dia mencari waktu untuk menyelinap keluar dari barang-barang Guanlan, dan menunggu kekuatannya meroket, lalu kembali setelah mendapatkan uang, paling-paling, menambahkan sedikit bunga. Oh, Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Guanlan sangat bingung. Mengapa Ye Xuan tertawa setelah mendengar kata-katanya tanpa alasan? Tidak apa-apa, Guanji. Selamat tinggal. Wajah Ye Xuan kaku. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Sekarang setelah dia mendapatkan poin-poin ini, dia harus mengubahnya menjadi harta karun. Namun, setelah Ye Xuan pergi, Guanlan melihat ke belakangnya dan sekali lagi jatuh dalam meditasi. Bahkan Ye Xuan telah menghilang ke dalam hutan bambu, dan dia masih menatapnya. Oh, skor 10.000 poin Yun Zong dapat ditukar dengan 50 juta batu darah senilai 2 juta, sehingga aku dapat menerobos ke seni bela diri berat ke-9, jenius tingkat mentor berusia 15 tahun, pasti dapat menakuti Tianzong yang retak. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dia langsung pergi ke apotek pemurnian, tetapi siapa tahu, ginseng darah milenium di aula apotek sudah habis, tetapi dalam keputusasaan, dia harus memilih hal-hal lain. Benda ini bernilai sekitar 100 juta yuan, Ye Xuan tidak langsung memilih untuk menelannya, tetapi meletakkannya di ruang telan. Dalam melahap ruang, dia dapat menelannya dalam sekejap hanya dengan satu pikiran, sehingga dia dapat langsung menerobos ke seni bela diri berat ke-9. Saya tidak tahu mengapa, dia merasa perlu untuk menyembunyikan kekuatannya, dan selalu mengekspos kekuatannya, yang sangat buruk. Selanjutnya, itu adalah 2 kasus Tianzong yang terbelah dan Yun Zong yang retak. Dia merasa bahwa batas puncak ke-8 seni bela dirinya sendiri ditambah darah binatang buas dan darah macan tutul sudah cukup untuk menyapu langit. Setengah bulan ini telah berlalu dengan cepat. Dalam 2 bulan terakhir, Ye Xuan juga telah merencanakan jalan untuk pertumbuhan. 1 kekuatan untuk menjatuhkan 10 pertemuan. Kekuatan dan kecepatan adalah jalan yang dia tempuh. Dia langsung pergi ke Yun Zong yang retak, mengambil salinan 9 seni bela diri dan mengeluarkannya, lalu memasukkannya ke dalam sistem fagositosis. Jika perlu, dia akan menghabiskan banyak poin untuk belajar. Hari ini adalah hari Yun Zong yang terbelah dan Tianzong yang retak. Nanti, tim Tianzong yang retak akan datang ke Yun Zong yang retak, karena Yun Zong yang terbelah telah dikalahkan 5 kali, dan kedua tempat itu sebanding. Di sekte terakhir yang gagal, Ye Sidi, segera keluar, tim Tianzong yang retak ada di sini, kita perlu bertemu. Ye Xuan lebih lanjut mempelajari seni bela diri di halamannya sendiri, dan ada suara di luar rumah sakit. Itu adalah pintu dalam kedua Huo Yuan. Hei, Ye Xuan membuka gerbang halaman dan berkata, Kakak Huo Si, hanya tim Tianzong yang retak yang datang, dan itu bukan kaisar. Itu masalah besar. Tidak, setiap kali Tianzong datang, semua murid dalam akan berkumpul. Ini aturannya. Kamu dan adik laki-laki akan mengikutiku.
Huo Yuan langsung menyeret Ye Xuan keluar dari hutan bambu, dan kemudian datang jauh-jauh ke Yun Zong yang retak. Di depan gerbang gunung. Pada saat ini, di depan gerbang gunung Rif Yun Zong, ada banyak murid, diaken, mentor, dan penatua, dan bahkan wakil Tuan Zhou Chang telah tiba. Itu datang, Ye Xuan ada di sini. Saya mendengar bahwa kali ini, kedua kasus akan dibandingkan dengannya. Potong, anak ini hanya obat untuk obat. Apa kualifikasi untuk duduk di kota? Saya tidak tahu mengapa saudara Zong yang tidak kembali. Apakah itu sesuatu yang telah tertunda? Yaitu, jika saudara Zong yang kembali, itu pasti puncak ke-8 seni bela diri, mungkin itu akan membawa kita meraih kemenangan. Nama Ye Xuan tersebar luas di Sekte Yunyun, dan pintu bagian dalam lebih baik, tetapi para murid di luar itu tidak menyadari lift itu. Mereka semua berpikir bahwa cerita Ye Xuan terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana bisa kekalahan 3 orang Huo Yuan? Jelas rumor. Setelah Ye Xuan tiba, dia berjalan ke sisi Zhou Chang dan bertanya dengan hormat. Pada saat ini, di samping Zhou Chang, sudah ada beberapa tetua yang telah mengumpulkan. Sekte Yunyun, serta para murid dari para tetua ini, dan Guan Lan. Setelah kembali ke Sekte Yunyun terakhir kali, Ye Xuan adalah sebuah rumah di halamannya sendiri, jadi kali ini, dia dan Guan Lan bertemu untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir. Ye Xuan berdiri di depan Zhou Chang, dan kemudian dengan sengaja melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa para tetua jalan, kakek Lucirot, tidak ada di sana. Kolam jalan ini keluar untuk menemukan jalannya tidak mulus, dan belum kembali, mungkin itu akan terduga. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Di bawah danau air hitam, ada 2 binatang roh, dan kolam jalan hanyalah senjata berat ke-10 seni bela diri. Jika dia berani turun, dia pasti akan ditelan oleh 2 naga bertanduk satu. Dalam hal ini, Ye Xuan juga merasa lega. Tatapan Ye Xuan adalah pandangan sekilas lainnya, dan itu jatuh pada tubuh Guan Lan. Namun, secara kebetulan Guan Lan juga mengawasinya, dan mata mereka berada pada garis yang sama. Mereka semua saling melirik, dan kemudian Guan Lan dengan cepat memulihkan pandangannya, tetapi rona merah kecil segera muncul di wajahnya. Aku menggosok, bersumpah, tersipu. Ye Xuan tidak mengerti, tetapi itu adalah pandangan sekilas. Guan Lan benar-benar memerah. Sulit untuk dilakukan. Setelah Guan Lan, setelah kejadian terakhir, dia menyukainya. Ini tidak ilmiah. Huo Yuan, yang berada di sebelah Ye Xuan, memperhatikan hal ini dan buru-buru menyentuh Ye Xuan. Dia berkata, anakmu sangat kuat. Hanya setelah setengah bulan, aku akan berhubungan dengan Guan Simei. Seberapa sakitnya hatimu? Hati manusia, kaitan apa? Bisik Ye Xuan. Guan Simei telah mengawasimu 5 kali sejak kamu datang. Kamu bilang kamu tidak berhubungan. Kata Huo Yuan. Dalam kalimat ini, dia juga menghancurkan Ye Xuan. Aku menggosoknya, kamu memiliki mata yang bagus. Tapi sekali lagi, 5 kali, ini terlalu dibesar-besarkan. Benarkah gadis ini benar-benar menyukainya? Ide gadis ini terlalu konservatif. Aku tidak akan menciumnya 3 kali, dan aku tidak akan hamil. Ye Xuan memikirkan hal ini, dia hanya berpikir bahwa kelainan Guan Lan berada dalam menghadapi kecelakaan sebelumnya. Pada saat ini, ada ledakan sorak-sorai di kaki gunung. Ye Xuan melihat suara itu dan melihat bahwa sebuah tim sedang melangkah di gerbang gunung. Retak Tianzong, datang. Ye Sidi, kali ini saudara Zong yang tidak kembali, kami menghancurkan Yun Zong di punggungmu. Kudengar di sesi sebelumnya, Yun Zongku yang terbelah dihancurkan oleh Tianzong yang retak, dan tidak ada murid yang mengalahkan yang lain. Huo Yuan tiba-tiba berbisik di sebelah Ye Xuan. Aku belum memenangkan 1 pertandingan pun. Ye Xuan terkejut setelah mendengarnya. Itu terlalu palsu. 5 kekalahan beruntun bukanlah masalah. Jika kamu belum memenangkan 1 pertandingan, itu terlalu berlebihan untuk dikatakan. Kedua perbandingan ini, bagaimana perbandingannya? Ye Xuan bertanya lagi. Aku tidak tahu, setiap waktu tidak sama. Itu diputuskan oleh 2 tuan dan penatua di tempat. Huo Yuan menggelengkan kepalanya. Kecepatan tim Tianzong yang terbelah sangat cepat, dan segera tiba di depan Yun Zong yang retak. Ye Xuan dengan hati-hati melihatnya. Tianzong yang terbelah berjumlah total 5 penatua, ditambah lebih dari selusin murid. Tim itu dikatakan sebagai wakil penguasa Tianzong yang retak. Hei, Zhang Xiang juga ada di sini. Sepertinya aku mencari balas dendam.
Ye Xuan menemukan sosok yang dikenalnya di jajaran Tianzong yang retak. Dia adalah Master Shao Cheng dari Wan Jincheng, Zhang Xiang. Xiang ini juga memperhatikan Ye Xuan, yang menunjukkan cahaya yang ganas. Potong, sebelum aku bisa mendapatkan kentut dan aliran kencingmu, kali ini aku masih canggung. Hati Ye Xuan dingin, dan kemudian dia fokus pada murid-murid lain dari makhluk surgawi. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak merasakan kekuatan orang-orang ini. Tetapi ada satu orang yang tidak merasa begitu baik tentangnya. Ini adalah seorang pria muda dengan senyum di wajahnya. Apakah ini kartu Tianzong yang retak? Aku khawatir itu telah mencapai seni bela diri berat ke-9. Hati Ye Xuan menduga bahwa meskipun dia tidak merasakan fluktuasi spiritual pihak lain, perasaannya cukup akurat. Pada saat ini, pemuda yang tersenyum itu menoleh dan menatap Ye Xuan. Sangat dingin, aku menatapnya dan punggungku terasa dingin. Sekilas, itu seperti senyuman di pisau. Ye Xuan Yuan memukul seorang pengemis dan tidak lagi menatap pemuda itu. Dia merasa bahwa pemuda ini agak aneh, semacam iblis yang tidak bisa dikatakan. Kedua belah pihak pertama-tama melihat tamu itu. Kemudian, Zhou Chang memberitahu beberapa murid batin untuk saling menghibur dan membawa pihak lain untuk berbalik. Ye Xuan diabaikan olehnya. Ye Xuan adalah kartu Yunzong yang retak, tetapi tidak dapat diekspos, dan Ye Xuan memiliki seperangkat kendali spiritual. Selama dia tidak mengeksposnya, bahkan senjata berat ke-10 seni bela diri mungkin tidak menemukan wilayahnya yang sebenarnya. Yang lebih harus dilihat adalah kelas berat ke-8 dari seni bela diri. Orang-orang dari Tianzong yang retak diundang untuk berpesta, dan Ye Xuan kembali ke hutan bambu sendirian. Sore harinya, dua orang akan memberitahu Ye Xuan sebelum memulai. Namun, yang membuat Ye Xuan aneh adalah orang yang memanggilnya ini bukanlah orang lain, melainkan tetangganya, Guanlan. Ketika Ye Xuan membuka gerbang halaman, dia terkejut. Dia bertanya dengan aneh, bagaimana? Guanlan berdiri di luar pintu dan tampak agak tidak nyaman. Dia melirik Ye Xuan dan berkata, keduanya akan dibandingkan. Kamu harus berhati-hati dengan Fan Yue. Orang ini sangat berhati panas. Terakhir kali akan lebih baik daripada seorang saudara sedang bermain dengan denyut nadi. Petik 2. Hei, Ye Xuan, Fan Yue, dia adalah orang pertama yang mendengar nama itu. Namun, dia menggabungkan namanya dengan pemuda yang tersenyum dalam benaknya. Fan ini seharusnya adalah kartu Tianzong yang retak, dan dia adalah kartu Yunzong yang retak, jadi kedua belah pihak pasti akan berada di sana. Oh, terima kasih sudah mengingatkanku. Ye Xuan mengepalkan tangannya. Namun, saat berikutnya, kata-kata Guanlan membuatnya hampir menjulurkan lidahnya. Panggil namaku. Guanlan berkata dengan wajah merah, dan berkata, keduanya akan mulai lebih cepat dari segera, ayo pergi. Kali ini, Ye Xuan dapat yakin bahwa bahasa ini menarik baginya. Dia juga punya waktu sebulan untuk pergi ke Yunzong yang retak, tetapi saya belum mendengar siapapun yang berani memanggil namanya secara langsung. Sebelum kembali ke Li Yunzong, Guan Yulan berhasil menembus tempat ke-8 seni bela diri, dan kemudian mengalahkan tempat ketiga di pintu bagian dalam. Sekarang, tidak banyak yang berani memanggilnya saudara perempuan, dan dia takut hanya wakil gurunya Zhou Chang yang akan menjadi generasi yang lebih tua. Wow, jika kamu tampan, kamu memiliki kesejahteraan. Jika kamu pergi ke sana, semua orang menyukainya. Ye Xuan menyukai bunga itu. Sue Qingqing terlalu muda untuk cocok untuknya. Namun, bahasa ini telah berusia 17 tahun ini, dan 18 tahun kemudian. Gadis-gadis seusia ini masih sangat bagus. Dalam ilusi, Ye Xuan dan Guan Yulan datang ke lapangan seni bela diri Li Yunzong. Ketika mereka masuk, mereka menjadi pusat perhatian. Wajah Guanlan memerah, dan Ye Xuan masuk. Jika bukan karena instruksi Zhou Chang, Guanlan mungkin tidak akan memanggil Ye Xuan, tetapi kali ini akan menjadi besar. Setelah hari ini, saya khawatir seluruh Yunzong yang retak akan membicarakannya. Ye Xuan tidak berada di dekat air, dan telah pergi. Ye Xuan datang ke tribun pelatihan seni bela diri, lalu pergi ke sisi Zhou Chang dan berbisik guru. Zhou Chang masih duduk di sebelah seorang lelaki tua, dan dia adalah wakil penguasa Li Tianzong, Li Haodang. Li Zongzu, aku akan memperkenalkanmu padamu, ini murid baruku, Ye Xuan. Zhou Chang memperkenalkan kepada Li Haodang di sebelahnya. Oh, Li Haoduan menoleh untuk melihat Ye Xuan dengan tatapan aneh.
Dengan nada meremehkan, begitu muda, tampaknya kualifikasinya juga lebih unggul, aku tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan Fan Yue. Yesuan tahun ini, ke-15, adalah puncak ke-8 seni bela diri. Zhou Chang menambahkan sebuah kalimat. Kali ini, wajah Li Haodang juga berubah. Zhou Zongzu benar-benar beruntung. Kualifikasi ini mungkin akan menyusul Fan. Jangan berani-berani, Fan-Fanmu. Aku khawatir itu sudah menjadi seni bela diri berat ke-9. Zhou Chang berkata sambil tersenyum. Ya, Fan Yue telah menerobos ke seni bela diri berat ke-9 6 bulan lalu. Li Haodeng mengangguk. Benar saja, wajah Zhou Chang juga tenggelam, hatinya diam-diam berkata, berita yang dia dapatkan, sudah ketinggalan zaman, jadi hatinya juga tidak dapat mencubit keringat dingin untuk Yesuan mendengarkan dialog antara Zhou Chang dan Li Haodang. Yesuan juga merasakan suasana yang tidak enak. Meskipun tidak ada masalah dalam nama keduanya, dialog antara keduanya dapat didengar bahkan jika mereka bodoh. Yesuan, kamu dan Bahasa Lan duduk dulu. Zhou Chang berkata kepada keduanya. Baik, guru. Yesuan mengangguk, lalu duduk tidak jauh, dan Guan Lan, yang duduk di sebelahnya. Pergi. Yulan, apa festival antara guru dan wakil tuan? Setelah duduk, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia hanya memasuki Yunzong yang retak hanya selama 1 bulan, dan dia tidak tahu banyak tentangnya. Namun, Guan Lan tumbuh di Yunzong yang retak dan pasti akan tahu. Murid wakil tuan, yang pernah dipukuli oleh Fan Yue sebelumnya. Guan Lan berkata dengan wajah merah, menunjukkan sikap putri kecil, dan beberapa murid di sekitarnya sedikit gila. Ternyata, Yesuan mengangguk. Sekarang dia mengerti mengapa kedua wakil tuan itu bermusuhan. Ternyata memang begitu. Tampaknya kedua kasus itu lebih berbahaya. Meskipun ada 2 tetua di lapangan sebagai wasit, masih ada beberapa kecelakaan. Fan Yue berpartisipasi dalam perbandingan 2 kali ketika dia berusia 16 tahun. 2 tahun kemudian, dia hanya seni bela diri berat ke-9. Kualifikasi ini bukan tipuan. Jika demikian, maka aku akan mengurusku. Saudara-saudara membalas dendam dan mengganggu Meridian Fan. Yesuan membuat keputusan di dalam hatinya. Mengumpulkan uang dan menghilangkan bencana. Dia juga satu-satunya murid Zhou Chang, yang menikmati manfaat 2.000 poin setiap bulan, jadi tentu saja dia harus khawatir tentang Zhou Chang. Tetapi pada saat ini, Zhou Chang ragu-ragu di dalam hatinya, dan dia tidak ingin Yesuan muncul. Aku tidak menyangka pihak lain akan menerobos ke seni bela diri berat ke-9. Sepertinya aku akan berhati-hati. Aku tidak dapat dengan mudah menemukan benih spiritualitas sejati, tetapi aku tidak bisa mati begitu saja. Sekarang aku sudah mendekati batas dan harus bertindak hati-hati. Sama sekali tidak boleh membiarkannya mengalami kecelakaan. Ini adalah pikiran di hati Zhou Chang. Di permukaan, dia adalah wakil penguasa Li Yunzong, tetapi di belakang, dia sebenarnya memiliki beberapa konspirasi yang tidak diketahui. Objek konspirasi ini awalnya adalah Zhong Yang, tetapi sekarang digantikan oleh Yesuan. Namun, Yesuan tidak tahu bahwa bahaya ada di sekitar. Sebelum kedatangan Yesuan, 2 wakil penguasa Li Yunzong dan Split Tianzong telah membahas isi pertemuan. Ini, di bawah, Li Haodang itu berdiri, dan kemudian menjelaskan isi perbandingan ini. Total ada 5 pertandingan, tetapi ini bukanlah sistem 3 pertandingan 2 kemenangan. Kelima kontes ini memerlukan undian, dan urutan 1 hingga 5 merupakan prasyarat. Kemudian kedua belah pihak mulai bermain, tetapi pemenangnya dapat memilih untuk melanjutkan pertempuran, dan yang kalah dari 5 permainan akan kalah. Sederhananya, selama kekuatan nomor 1 kuat, maka Anda dapat memainkan 5 permainan. Dalam perjalanan ke pesta, Guan Lan memberitahu Yesuan bahwa urutan pertempuran adalah urutan pintu bagian dalam. Meskipun Yesuan tidak memberi peringkat, Zhong Yang tidak kembali, jadi dia menggantikan Zhong Yang. Yesuan, kamu akan mengundi. Pada saat ini, Zhou Chang tiba-tiba berteriak. Wen Yan, Yesuan juga berjalan mendekat dan mengeluarkan tongkat bambu di tabung bambu di tangannya. Zhu Hong, siapa ini? Ketika Yesuan melihat nama di tongkat bambu, itu juga sekilas. Dia sepertinya tidak pernah mendengar nama itu. Kamu mengundi urutan pihak lain. Guan Lan berkata berbisik di samping. Oh baiklah. Yesuan menyerahkan tanda bambu itu kepada Zhou Chang, lalu menarik 3 lagi, semua nama yang belum pernah terdengar.
Dengan demikian, kartu Fan Tianzong, Fan Yue, berada di peringkat kelima. Haha, keberuntunganmu bagus. Jika Fan Yue difilmkan pada penampilan pertama, maka kamu harus kalah 5 kali berturut-turut, tidak, 6 kali kekalahan berturut-turut. Li Haodang tiba-tiba tertawa. 5 kekalahan beruntun berarti 5 kekalahan, tetapi kali ini kalah, maka Yunzong yang terpecah adalah 6 kekalahan beruntun. Wajah Zhou Chang memompa, dan dia mendengus dan tidak berbicara. Selanjutnya, keputusan Li Haodang untuk membelah awan. Huo Yuan, Ding Long, Su Seng, Guan Yulan, Ye Xuan. Li Haodang membaca nama itu secara bergantian. Secara kebetulan, sebagai bagian bawah kotak tekanan, Ye Xuan, seperti Fan Yue, juga berada di urutan kelima. Akibatnya, urutan kedua belah pihak telah ditetapkan. Wajah Zhou Chang juga meregang, tetapi masih sangat bermartabat, karena dia dapat melihat bahwa selain Fan Yue, ada juga seni bela diri di pertengahan semester ke-8. Selain Ye Xuan, hanya ada 4 tim seni bela diri di tahap awal. Jika Anda ingin menang, Anda masih harus mengandalkan permainan terakhir. Kemudian, Zhou Chang mengirim orang untuk mengumumkan aturan dan urutan pertempuran, dan kemudian dengan hati-hati mengingatkan Ye Xuan 5 orang. Ye Xuan, tampaknya Anda akan menghadapi Fan Yue, tetapi Anda harus sangat berhati-hati, bahwa Fan memiliki sarana untuk menang atau kalah adalah praktik umum militer. Zhou Chang mengingatkan Ye Xuan. Guru, saya tahu. Ye Xuan mengangguk, dan dia juga tahu bahwa Fan Yue sudah menjadi seni bela diri berat ke-9, dan begitu seorang murid Zhou Chang dipukuli oleh denyut nadi, hatinya sangat panas. Namun, dia bukan vegetarian. Meskipun dia bukan orang lain dalam hal usia dan alam, kebugaran fisiknya jelas jauh melampaui pihak lain. Satu kekuatan untuk menjatuhkan 10 pertemuan, kali ini dia berpikir bahwa peluangnya masih sangat besar. Di seluruh bidang pelatihan, sudah ada hampir 1000 murid Sekte Yunyun, termasuk murid asing, murid internal, dan bahkan mentor dan tetua. Dalam pertempuran begitu banyak orang, Ye Xuan adalah yang pertama kali ingin meletakkan nama Master Pintu dalam di hati orang-orang ini, maka Anda harus memenangkan kemenangan ini. Kali ini saya harus menang, jadi saya bisa mendapatkan 30.000 poin, dan saya bisa menerobos ke tengah ke-9 seni bela diri. Ye Xuan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Yunzong yang retak sebenarnya hanyalah batu loncatan baginya. Tahap masa depannya tidak terbatas. Pada ini, oleh karena itu, dia hanya berhenti di Yunzong yang retak, dan dia akan pergi pada suatu saat. Dua akan membandingkan, mulai sekarang. Tepat ketika dia memikirkannya, tiba-tiba seseorang pergi ke ring dan berteriak. Ye Xuan, cahaya yang terkondensasi, tiba-tiba menemukan bahwa wasit ini akan menjadi tetua mereka. Dikatakan bahwa tetua yang berkuasa ini adalah puncak ke-10 dari seni bela diri, dan merupakan yang terkuat di Zhongmen setelah Master. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia mengikuti Huo Yuan dan Guan Yulan ke tepi ring. Sisi lain dari Tianzong Suci berdiri di sisi lain ring. Dua kasus akan dibandingkan, taruhannya adalah 10 juta dua emas, dan yang kalah adalah yang kalah. Tetua Sousan terus berteriak. Latihan bidang militer, yang awalnya diam, tiba-tiba berseru. 10 juta emas, ini adalah 1 miliar perak. Apa dua taruhan yang lebih besar dari ini? Angka ini juga merupakan kejutan bagi Ye Xuan. Jika dia mendapatkan ini, dia mungkin akan menerobos ke puncak ke-9 Wudao.